Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Winarsi, salah satu CPNS BRIN 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview materi analisis isu kontemporer. Apa sih isu kontemporer gitu ya? Nah, saya ingin mendefinisikan terlebih dahulu isu. Nah, berdasarkan pendapat dari Barry Jones dan Chess, isu itu merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik dan efektif, maka akan memberikan efek negatif dan berlanjut ke tahap krisis. Kemudian pengertian dari kontemporer. Kontemporer artinya adalah hal yang modern, eksis, terjadi, dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Jadi, isu kontemporer itu adalah segala hal yang terjadi pada saat ini dan memberikan efek negatif serta berkelanjutan jika tidak segera ditangani. Contoh-contoh dari isu kontemporer. Yang pertama adalah korupsi. Jadi korupsi adalah penggelapan uang negara misalnya, ataupun bisa juga uang perusahaan, yayasan, organisasi, dan lain-lain untuk kepentingan diri sendiri atau sekelompok orang. Kemudian narkoba, ini merupakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ada 3 jenis golongan narkoba yang dibedakan berdasarkan tingkat ketergantungannya ke konsumen. Kemudian terorisme dan radikalisme. Terorisme itu merupakan ancaman teror atau rasa takut yang meluas dan menimbulkan korban serta kerusakan massal. Sedangkan radikalisme itu adalah pola pikir yang mendambangkan perubahan total, tapi dia tidak menghargai atau menghormati pendapat orang lain, jadi tidak ada rasa toleransi. Tentunya terorisme dan radikalisme ini berbahaya bagi Indonesia karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila dan juga bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kemudian money laundry secara harfiahnya adalah pencucian uang, tapi secara pengertiannya itu merupakan menyembunyikan sumber uang yang berasal dari kejahatan, misalnya dari korupsi, dari penggelapan uang, ataupun dari tindak kejahatan lainnya. Jadi contohnya misalnya uang yang didapat dari hasil korupsi kemudian ditransfer ke luar negeri untuk penghilangan jejak kejahatan. Kemudian proxy war itu adalah memanfaatkan perselisihan pihak ketiga untuk kepentingan lainnya. Jadi sasarannya adalah untuk menghilangkan identitas dan ideologi suatu bangsa. Kemudian isu kritikal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah current issue. Jadi itu merupakan isu yang memerlukan penanganan sesegera mungkin, jadi saat ini juga. Kemudian emerging issue itu merupakan isu yang perlahan-lahan menyebar ke publik. Kemudian yang ketiga adalah potential issue, yaitu permasalahan atau isu yang belum nampak di publik untuk saat ini, tapi memiliki potensi dan terindikasi akan merebak di masa depan. Nah, cara kita untuk menepis dari isu tersebut itu harus memenuhi 4 kriteria ini, yaitu yang pertama aktual, kemudian kehalayakan, jadi hubungannya dengan masyarakat luas, kemudian problematik, hubungannya dengan permasalahan itu sendiri, kemudian kelayakannya. Nah, alat bantu tapis itu bisa kita definisikan menjadi sangat USG atau sangat tidak USG. Apa sih USG? USG yang pertama, U-nya adalah urgensi. Jadi, seberapa darurat permasalahan tersebut untuk ditangani. Kemudian seriousness itu tingkat keseriusan dari permasalahan tersebut untuk ditangani. Sedangkan kalau growth itu merupakan kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak langsung ditangani. Ya, sekian review saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.